Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan software atau perangkat lunak, yang mana dalam kelompok ini beranggotakan Ahmad Danikowi, Astri Verlita, Dania Frizal Zain, Fatul Jannah, Indahika Prestiana, Nur Adelia Putri Ratna Dewi, Rita Kristina Gerang, dan Tarisa Rufifah Fitriani dan Wardiansa. Oke, next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk membacakan slide software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak, inilah suatu komputer dapat dijalankan suatu perintah. Next. Software. Perangkat lunak software juga merupakan program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani penggunaan dengan perangkat keras, dan juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Next. Fungsi software perangkat lunak. 1. Pengolahan kata. Software pembuat program. Pengolahan angka. Software database. Software presentasi. Software dasar. Dan fungsi perangkat lunak software. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi software. Yang pertama, ada pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata memiliki fungsi untuk melakukan manipulasi dan mengolah kata-kata yang nantinya diperlukan untuk pembuatan dokumen atau untuk merangkum sesuatu. Contohnya Microsoft Word, Office Word, Writer, Lotus Word Pro. Yang kedua, ada pengolah kata. Perangkat lunak jenis ini berfungsi untuk melakukan pengolahan kata seperti melakukan perhitungan dan operasi aritmatika lainnya. Contohnya Microsoft Excel. Yang ketiga, ada software presentasi. Perangkat lunak jenis ini berfungsi untuk membuat suatu dokumen atau file yang dapat digunakan untuk presentasi yang mendukung berbagai animasi yang diperlukan selama presentasi dan fitur lain. Software pembuatan program. Fungsi perangkat lunak ini adalah untuk mengembangkan program aplikasi lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Software ini digunakan untuk menjalankan bahasa program komputer yang menghasilkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan unsur. Next. Software dasar. Perangkat lunak dasar ini adalah perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung agar software lainnya dapat berjalan di perangkat komputer atau perangkat keras lainnya. Contohnya, sistem operasi Linux, sistem operasi Windows. Next. Software database, penyimpanan data. Software ini berfungsi untuk menyimpan data yang dimasukkan serta diolah untuk kebutuhan pengguna melalui berbagai aplikasi pendukung. Contohnya DBMS, Database Management System. Pengelompokan perangkat lunak berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem operasi. Sistem operasi pada komputer umumnya dibagi menjadi dua, yaitu Windows dan open source.
Kalian dapat memilih sesuai kebutuhan baik Windows maupun open source, memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Sebagai software inti dari sebuah komputer, kalian harus dapat menginstal dengan benar agar PC atau laptop kalian dapat bekerja dengan maksimal. Yang kedua, ada perangkat lunak driver komputer. Software device driver ini biasanya berupa CD atau DVD drive yang kita dapat setelah membeli komputer yang di dalamnya terdapat software driver monitor, prosesor, sound, video, game controllers, disk drive, keyboard, mouse, display adapter, dan masih banyak lain. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak antivirus. Perangkat lunak komputer satu ini pastinya berfungsi untuk melindungi komputer kalian dari ancaman berbagai software perusak seperti virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan lainnya. Disarankan sebelum mendownload aplikasi lain, kalian harus lebih dulu mengutamakan keamanan komputer kalian lebih dulu. Contoh perangkat lunak antivirus seperti Acer, Avast, Madai, dan lainnya. Yang keempat, perangkat lunak utility web browser. Web browser sendiri berfungsi sebagai media untuk menampilkan data serta informasi yang terdapat di suatu web. Jenis web browser sendiri ada banyak dan biasanya telah terinstall sewaktu pertama kali kita melakukan instalisasi sistem operasi OS. Contoh perangkat lunak internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Safari, UCE browser, dan lain-lain. Yang kelima, perangkat lunak perkantoran. Perangkat lunak komputer untuk perkantoran ini sebenarnya sudah relatif, tergantung kebutuhan kita dalam mengerjakan tugas kantor, namun pada umumnya setiap komputer perusahaan yang telah menginstal software Microsoft Office yang di dalamnya telah tersedia berbagai aplikasi perkantoran. Contoh perangkat lunak perkantoran: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, AutoCAD, Photoshop, dan lain-lain. Yang keenam, perangkat lunak utility. Perangkat lunak utility ini memiliki berbagai fungsi seperti mengolah file, menjaga atau mengolah akses yang mencurigakan, memindai hard disk, membackup file, mendiagnosa masalah, mendepregrade hard disk, dan menghapus program software yang tidak diperlukan. Contoh paragraf lunak utility, TwineUp utility, Slamworld utility, Glary utility, Comdo 12VZ, Cram, Meatball Diamond, Lost, Prona, Raspberry, Canary, dan lain-lain. Yang ketujuh ada perangkat lunak video player. Software jenis ini mungkin sudah menjadi hal wajib bagi sebagian dari kita yang gemar menonton atau mengoleksi berbagai film di komputernya. Pada dasarnya, setiap sistem operasi telah menyediakan software video player, namun kinerjanya kurang maksimal untuk memutar berbagai video. Dan akhirnya, banyak sekali pihak ketiga yang membuat software video player dengan memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya. Contoh dari perangkat lunak video player yang pertama ada FLC Media Player, GOM Player, Media Player Classic, KM Player, QuickTime Player, Zoom Player Free, Download Player, SMP Player, dan lainnya. Yang kedelapan ada perangkat lunak musik player. Software musik player ini dapat menghibur kita dengan memutar musik yang kita senangi dan dapat menikmati alunan musik yang lebih baik. Pastikan juga kalian telah menginstal audio drive sebelum menggunakan software musik player. Contoh dari perangkat lunak musik player ini ada IMP3, Music B, Winamp, GOM Audio Player, Media Monkey, Pobar 2000, Songbird, iTunes, Clementine, Tomahawk, dan lainnya. Yang kesembilan ada perangkat lunak editing atau gambar. Perangkat lunak komputer satu ini untuk sebagian dari kita bisa juga tergolong ke dalam software kerja seperti penggiat animasi,
fotografi, perancang web, dan pekerja lain yang pastinya membutuhkan seorang yang memiliki jiwa seni dan mampu mengoperasikan software editing. Contoh dari perangkat lunak editing itu yang pertama ada Adobe Photoshop, Paintshop Pro, GIMP, GIMP, Photoscape, Lightroom. Ya baik, kemudian yang ke-10 di sini itu ada perangkat lunak recording rekaman. Perangkat lunak recording berfungsi sebagai alat perekam suara kita. Dengan menggunakan software recording tambahan, kita dapat melakukan editing audio yang telah kita rekam sebelumnya. Contoh perangkat lunak recording rekaman diantaranya itu ada Audacity, Ableton Live, Apple Logic Express, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-11 itu ada perangkat lunak game. Fungsi video game juga menurut beberapa riset sains antara lain dapat meningkatkan kapasitas memori otak, menghilangkan rasa sakit, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, mengurangi trauma psikologis, membuat seseorang menjadi lebih pintar dan meningkatkan volume otak. Kemudian di sini juga ada macam-macam perangkat lunak. Yang pertama itu ada sistem operasi, yang kedua itu utilitas, yang ketiga device driver, dan yang keempat itu lunak bahasa pemrograman atau penerjemah bahasa yang akan dijelaskan oleh Tarisa. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam perangkat lunak. Yang pertama ada sistem operasi, yaitu perangkat lunak sistem operasi atau operating system merupakan piranti dasar yang ada di dalam suatu komputer sebelum adanya perangkat lunak yang lain. Peran dari perangkat ini adalah untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antara perangkat keras komputer untuk dapat bekerja sama. Yang kedua ada utility. Utility software merupakan jenis perangkat lunak sistem yang dirancang untuk membantu menganalisa, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan memelihara komputer. Sepotong tunggal dari perangkat lunak utilitas biasanya disebut utilitas atau alat. Yang ketiga ada device driver. Driver merupakan software menghubungkan sistem komputer dengan device. Dapat dimisalkan sebuah aplikasi membutuhkan suatu data dari device, maka aplikasi tersebut akan memanggil fungsi yang terdapat pada OS dan OS akan memanggil fungsi yang terdapat pada driver. Yang terakhir ada perangkat lunak bahasa pemrograman atau language software merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan perintah-perintah yang ditulis dalam bahasa program ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputerisasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Proses komputasi umumnya bahasa pemrograman komputer adalah mesin yang dapat melaksanakan perangkat pemerintah dasar atau instruction set. Selanjutnya ada macam-macam bahasa pemrograman. Yang pertama ada Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Dikembangkan oleh Sun Microsystems dan diterbitkan tahun 1995. Yang kedua ada bahasa pemrograman C, dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Selanjutnya ada PHP. PHP adalah bahasa pemrograman web yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk pemrograman situs web dinamis. Walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk digunakan untuk pemakaian lain. Baik, demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian atau presentasi yang kami sampaikan banyak salah dan kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup presentasi ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.